Shalom. Semua warga kerajaan pasti pernah melawat orang yang sedang susah di rumah sakit atau dalam penjara atau dalam masalah. Dan kalau kita mengunjungi mereka, kita biasanya membawa sesuatu lah, entah bunga, entah buah-buahan, ataupun lebih praktis uang dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh the God of Israel? Firman Tuhan mengatakan dia datang untuk membawa kelepasan dan menumbuhkan tanduk keselamatan. The horn of salvation. Horn dalam Alkitab perjanjian lama keren itu adalah hadirat dan juga kekuatan. Mezbah semua ada tanduknya. Dan kalau sudah pergi ke lembah pujian ini, di gedung kita ini ada di mana-mana ada tanduk, saudara ya. Sebab hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Dia membuat kita berbeda dengan yang lain. Dan firman Tuhan berkata bahwa kelepasan itu redeem. Menebus ini istilah dagang. Jadi dia datang tidak cuma membebaskan tapi juga membayar. Membayar dengan apa? Bukan darah domba. Sekalipun dia punya ribuan kambing, puluhan ribu di setiap gunung, punya sapi dan sebagainya. Tapi yang dibawa ini adalah darahnya. 0,5 liter darah di bayi yang suci itu. Yang tidak ada kontaminasi dosa apapun. Dan itulah kekuatannya. Dan di garis keturunan dari mana? Melalui keturunan David hambanya. Jadi memang kepada David Tuhan menjanjikan seorang keturunanmu. Ya, your seed. Ternyata bukan Solomon, bukan Rehabeam, bukan Yosafat, bukan Hizkia, tetapi Yeshua, Yesus Kristus. Melalui keturunan hambanya. Karena itu kalau baca Alkitab mulai dengan Injil Matius. Dan di sana disebutkan silsilah Yesus Kristus, the son of David and the son of Abraham. Abraham punya perjanjian dengan Israel, tapi lebih spesifik kepada keluarga daripada David. Bahwa tidak akan berhenti seorang keturunanmu akan memerintah di atas takhta. Dan kita tahu melalui Yekonia yang terjadi adalah kutuk bukan berkat. Tetapi melalui Yesus Kristus, maka berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Dan dia datang membawa kelepasan. Dia membawa kekuatan. Tanduk keselamatan. Dalam hidup saya dulu takut dengan kuasa kegelapan, saudara. Seperti kebanyakan pada kita. Sampai saya menerima Kristus. Dan tanduk keselamatan ditumbuhkan. Makin lama makin kuat, saudara. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena itu bukan cuma who. Sekarang itu what. Apa yang dibawa oleh dalam visitation ini. Dan juga untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Karena ada perjanjian Abraham itu tadi. Karena itu semua saudara mari bersuka cita di minggu kedua Advent ini. Sebab dia datang tidak cuma menunjukkan simpati. Bukan cuma menunjukkan empati ataupun compassion. Tapi dia bertindak. Dia adalah Allah yang bertindak. Bertindak apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. Harga sangat mahal. Jangan sia-siakan hidup saudara saya. Kita tidak ditebus dengan emas, perak, berlian, atau darah lembu, darah kambing. Tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Blessed the God of Israel. The Lord God of Israel. God bless you all. Haleluya. Selamat merayakan yaitu Christmas pada minggu Advent kedua ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Rock Jayapura. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya semuanya luar biasa? Bersuka cita hari ini? Boleh lihat di kiri kanannya semua muka-muka bersuka cita? Amin. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita datang hadir pada ibadah hari ini? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini semua bersuka cita, bersemangat dan juga dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Untuk itu saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan kita dan kita menyembah namanya yang kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau begitu mulia, Engkau begitu suci Tuhan. Kami pada hari ini ya Tuhan, kami mau memberikan hati kami, pujian kami. Karena Engkau adalah yang termulia dan yang tersuci. Mari sama-sama. Suci, 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 Tuhan
katakan suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, Agungnya. Kami mau katakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, segala pujian, oh segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, yes Lord, oh suci, 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 Kau kudus tersun di depan tatamu, mahkotanya segenap selesaikan, sujud menyembah Tuhan, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pujian bagimu, segenap nafas mulia, yes Lord, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, biarlah segala pujian, oh segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, Kau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, nama kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, namamu. Amin. Mari sama-sama kita sorakan. Haleluya. Gloria bagi namanya. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya, Gloria, Gloria,
bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya teriak. Kami bawa persembahan, we give you glory Lord. Sama-sama kita katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya teriak. We want to praise you, Lord. I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I want the life my God is alive, so how could I keep it inside? Give you the praise, the Lord. Mari jemaat sama-sama kita katakan, we give you praise, the Lord, oh my soul. Give you the praise, the Lord, oh my soul. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan kita, Dia yang sungguh besar dan Dia yang sungguh hebat. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Mari jemaat sama-sama. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama
jemaat katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menggapai hidupku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, Hanya Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. We praise You Lord. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganmu, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Amin Tuhan, Kau Raja mulia kami ya Tuhan. Dan kami hari ini ya Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena memang Engkau begitu baik dalam hidup kami. I love You Lord, for Your mercy never fails me. All my days I'll be held in Your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know You as a father. I know You as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
of the goodness. Mari jemaat sama-sama kita katakan. All my life. All my life you have been so. You are so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Of God, you are Lord, you are good. Oh, you are Lord, we worship you, Lord. Kami sembah dan puji, sebab Kau yang layak, Kau yang layak kita Tuhan. Kami bawa sembah, kami bawa puji, dan Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, ya Lord. Kami angkat suara kami, hati kami padamu, matamu tertuju pada kami Tuhan Yesus. Syukur bagimu, hanya bagi segala pujian, hormat, pujian bagi namamu.
goodness of God. I will sing of the goodness of God. Benar Tuhan, bahwa sepanjang kehidupan kami Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu. Sepanjang hidup kami Engkau telah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur, sungguh kami mengasihi Engkau, sungguh kami merindukan Engkau, sungguh kami mencintai Engkau. Terima kasih untuk semua perbuatan ajaib yang Engkau nyatakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar isi hati-Mu. Mari Engkau berbicara lewat firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkau yang bekerja di setiap hati kami masing-masing. Hingga setiap benih kebenaran firman yang kami dengar, itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Thank you untuk semua tim yang sudah melayani di pagi menjelang siang hari ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan? Adakah sukacita di pagi menjelang siang hari ini? Coba kita lihat wajah-wajah bersukacita. Pertunjukkan senyum indahnya kepada teman samping kiri kanannya. Ya, kalau kita lihat wajah orang tersenyum, hati yang susah pun jadi gembira. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan terakhir di tahun 2023 ini, dan di bulan ini kita belajar tentang kehidupan yang menghasilkan buah. Kalau bulan lalu kita belajar tentang menjadi serupa dengan Kristus, di mana pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus ditaklukkan dalam pikiran kehendak Kristus, maka bulan ini kita melangkah lebih lagi, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik dari kehidupan setiap kita. Amin. Mari saya mengajak kita untuk melihat ayat penuntun kita sepanjang bulan ini dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kalau berbicara tentang buah, tentu tidak seperti satu permainan anak kecil. Ada mainan seperti kotak yang isinya bola-bola di dalam, ada lubang kecil di depan, dan ada pencet yang tombol yang ditinggal tekan keluar bola, ditekan keluar bola. Tidak seperti itu hanya permainan. Tetapi berbuah adalah proses, melewati beberapa proses untuk bisa menghasilkan buah. Dan Bapa di sorga menginginkan setiap kita untuk menghasilkan buah. Menjadi orang Kristen tidak hanya mengalir saja, hidup yang mengalir saja, bisa melewati hari ini syukur, besok lagi dan terus berulang mengalir saja, hari Senin sampai Sabtu kerja, hari Minggu beribadah. Bukan itu yang Bapa inginkan bagi setiap kita. Bapa menginginkan Bapak Ibu dan saya menghasilkan buah dari kehidupan kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, yang siang hari ini saya mau bagikan buat kita semua, bagaimana kita bisa menghasilkan, kita bisa menjadi pohon yang subur dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Di rumah kami ada satu pohon
yang tidak pernah menghasilkan buah, dan ujung dari kehidupannya dia adalah dipotong dan dibakar. Itu pohon. Ya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita dipotong dan dibuang. Kalau pohon di rumah dibakar dan akhirnya tidak ada juga hasilnya gitu ya. Kayu itu sudah terbakar dan sudah hilang. Tapi kehidupan orang percaya Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan menciptakan, kalau bulan lalu kita belajar bagaimana Tuhan mendesain kehidupan Bapak, Ibu dan saya dari semula ketika Dia memilih kita, menetapkan kita. Tuhan tuh sudah punya tujuan supaya hidup kita menghasilkan buah, bukan untuk dibuang. Jadi ketika kita melenceng dari tujuan Tuhan, Tuhan tuh bagaimana caranya untuk membawa kita kembali masuk pada rencana itu. Ya, itulah kenapa Bapa mengirim anaknya untuk bisa menebus kita supaya kita nggak dibuang, kita nggak dihukum, kita nggak terhilang dari rencana Allah. Amin. Tetapi kita punya misi di dunia ini. Baik, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak dari kehidupan kita adalah tinggal dan melekat dengan pokok anggur itu sendiri. Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk berefleksi sebentar tentang perjalanan kehidupan kekristenan kita. Ya, coba kita ingat kembali. Bagaimana pertama-tama kita mengenal Tuhan. Gairah cinta mula-mula kepada Tuhan. Begitu bergairahnya kita, begitu merindukannya Tuhan, tidak ada satu hari terlewatkan tanpa saat teduh. Betul? Ya, setiap hari selalu dengan sengaja kita memberikan waktu kita untuk duduk diam, memuji Tuhan, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Benar? Ada yang bisa 2 jam. Malah ada orang bilang gini, 2 jam tuh gak berasa loh, kayak bentar banget. Ada yang 1 jam. Tapi perhatikan Bapak Ibu, berjalannya waktu, kita udah jadi orang Kristen, kita diberkati Tuhan, punya pekerjaan, punya bisnis. Lalu perlahan-lahan dari yang 2 jam tinggal 1 jam. Masih bersyukur ya ada 1 jam buat Tuhan. Dari 24 jam. Perlahan-lahan berkurang, tinggal 30 menit. Terus berjalan lama-lama tinggal 10 menit. Berjalan terus tinggal 5 menit. Masih bersyukur ada 5 menit, lumayan lama itu 5 menit. Lama-lama Tuhan cuma bilang, "Tuhan terima kasih ya, haleluya, amin." Udah gak sampai 1 menit. Betul kan benar Bapak Ibu? Ya, ketahuilah Bapak Ibu kekasih Tuhan bahwa dunia dan perkembangannya dengan semua yang ada di sekeliling kita terus berlomba-lomba dan akan terus berlomba-lomba untuk menarik perhatian kita. Untuk menarik hati kita yang tadinya benar-benar kita ngasihin Tuhan mulai beralih. Mulai, waktu-waktu kita dengan Tuhan tuh mulai hilang. Walaupun masih terlihat kita rohani. Kita datang ke gereja. Bapak Ibu, waktu kita kan habis buat bekerja, betul? Kadangkala waktu kurang bekerja.
24 jam itu kurang. Jam tidur kurang karena bekerja, sibuk bekerja. Bapak Ibu bekerja memang baik. Firman Tuhan bilang orang yang kerja terus makan. Bekerja baik, tapi bekerja tidak bisa menggantikan waktu kita dengan Tuhan. Orang sibuk melayani. Melayani baik enggak? Baik. Tapi melayani tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Enggak bisa. Tapi coba kita renungkan. Berapa banyak waktu dalam sehari yang kita kasih buat Tuhan? Kalau seminggu masih punya waktu 3 kali buat saat teduh, puji Tuhan gitu ya. Seminggu masih punya waktu 2 kali untuk bisa membangun mesbah keluarga, puji Tuhan. Tapi di sini tidak, ya. Bapak Ibu jemaat di sini adalah orang yang selalu menomorsatukan Tuhan, betul? Terada amin. Kita semua tetap memprioritaskan Tuhan, amin. Kita tidak menjadikan pekerjaan mengisi posisinya Tuhan. Kita tidak menjadikan pelayanan mengisi posisinya Tuhan. Karena Tuhan tetaplah Tuhan, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Pekerjaan tanpa Tuhan gak akan jadi apa-apa. Pelayanan juga tanpa Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Karena Tuhan bilang, kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Gak bisa buat apa-apa, terlihat memang kita berhasil. Tapi gak jadi berkat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, berkat yang sedikit itu bisa menjadi berkat yang mendatangkan sukacita. Bapak Ibu ayo berefleksi. Bagaimana cinta saya terhadap Tuhan? Hati saya masih cinta sama Tuhan gak? Atau udah mulai beralih pada mencintai pekerjaan saya? Hati saya siapa yang menangin? Apakah pekerjaan telah memenangkan hati kita? Apakah kesibukan telah memenangkan hati dan perhatian kita? Atau tetap Tuhan yang menjadi prioritas kita? Melekat. Kalau Bapak Ibu punya pohon pasti pernah potong ranting-ranting yang tidak berguna. Kalau dia sudah tak lepas, pohonnya itu masih hijau, mungkin ya sekitar, kalau nggak panas-panas banget mungkin seminggu bisa, belum mati benar-benar. Tapi kalau kayak panasnya Jayapura yang mataharinya ada 2, lagi berlanjut mau 3 mataharinya, nggak nyampe seminggu mati ya, kering. Kering pohonnya. Karena itu mari kita melekat. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, boleh tolong ditayangkan Kakak Graceley. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan? Mulai dari ayat yang ke-7. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir tentang tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, orang yang melekat kepada Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Daunnya akan hijau terus. Dia tidak kenal panas terik. Dia akan tetap hijau, dia akan tetap subur. Tapi kalau sebaliknya, yang tidak mengandalkan Tuhan, maka dia akan menjadi letih, lesu, kering, tak berpengharapan. Amin. Tidak demikian dengan kita. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu,
jemaat kekasih Tuhan, untuk menghasilkan buah tetap bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak dan buah yang tetap. Yang pertama adalah melekat dengan Tuhan. Karena dengan siapa kita melekat, demikianlah kita jadinya. Ya, orang-orang yang dulunya cinta Tuhan, ketemu komunitas, punya teman-teman. Kalau teman-temannya itu enggak cinta Tuhan, perlahan-lahan kita juga akan menjadi sama seperti mereka. Perhatikan, ini yang paling sering sekali terlihat. Orang yang tadinya begitu semangat untuk melayani Tuhan. Orang yang tadinya begitu mencintai Tuhan. Ketemu teman yang pemalas cari Tuhan. Ketemu teman yang sukanya bergadang. Ketemu teman yang sukanya minum-minum. Ketemu teman yang sukanya bergosip. Yang cinta Tuhan ini mulai masuk. Takut kehilangan teman karena baru menemukan ada teman. Lalu perlahan-lahan yang tadi cinta Tuhan, begitu semangat melayani Tuhan, perlahan-lahan mulai terhilang. Sampai benar-benar hilang dan masuk dalam komunitas yang baru. Yaitu komunitas yang tidak mengenal Tuhan. Itu kenapa Alkitab berkata hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan teman-temanmu. Karena teman yang baik belum tentu membawa kebenaran. Membawa nilai yang benar dalam hidup kita. Tetapi ya, kalau kita membawa kebenaran, kita punya teman-teman yang memiliki value yang sama, nilai yang sama, kita bisa menyatakan Kristus. Amin. Karena itu perhatikan diri kita baik-baik. Teman-teman kita, adakah mereka membawa kita semakin mengenal Tuhan, hidup benar? Adakah kita bisa membawa mereka mengenal kebenaran atau kitanya yang ketarik? Kita terhilang dari Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Dunia akan terus berkembang. Segala sesuatu akan bermunculan. Semua baik, tapi yang baik belum tentu benar. Ya, tapi yang benar pasti membawa kebaikan. Karena itu pertama-tama yang kita pilih adalah yang benar. Karena yang benar pasti membawa kebaikan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, itu poin yang pertama. Bagaimana kita bertumbuh subur dan menghasilkan buah, yaitu tetap melekat kepada Dia. Yang kedua, untuk bisa menghasilkan buah dan terus bertumbuh subur adalah proses dibersihkan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pohon kalau sudah bertumbuh, untuk dia bisa berbuah harus dibersihin. Ada di sini yang punya latar belakang pertanian? Atau yang punya latar belakang orang tuanya pernah ikut orang tua berkebun? Kalau di R1 tadi tidak ada seorang pun yang pernah berkebun. Entahlah ini generasi keberapa ya, yang tidak kenal kebun. Bapak Ibu, saya pernah ikut ke kebun, melihat bagaimana papa saya menggemburkan tanah, membersihkan tanamannya supaya hasilnya itu baik, berkualitas. Ya, bahkan saya sendiri disuruh, kami punya pohon jeruk Bali, itu nggak berbuah. Kemudian papa saya bilang coba dicincang-cincang pohonnya, dicincang-cincang, kemudian disemprotin air gula, terus dibilang gali pinggir-pinggir pohonnya itu dikasih pupuk supaya dia berbuah banyak. Benaran dia berbuah, manis pula. Kemudian waktu udah berbuah, papa saya bilang coba kamu panjat pohon itu, potong-potong tuh yang dahan yang di bawah supaya dia berbuah banyak. Saya suka manjat pohon pada waktu itu. Waktu muda ya, sekarang masih muda sih, waktu muda banget. Saya suka panjat pohon lalu saya pangkas dahan-dahannya yang bawah itu. Bapak Ibu benaran dia bisa buah terus menerus.
nggak kenal musim buahnya. Kalau saya ngerenungkan, kalau kehidupan orang Kristen, Alkitab, firman Tuhan udah ngomong, kalau kita tuh dekat sama Tuhan, lalu kita dibersihkan oleh Tuhan, kita berbuah nggak kenal musim. Ya, nggak kenal musim. Tapi orang Kristen nggak suka dengan yang namanya pembersihan. Karena apa Bapak Ibu? Sakit ya. Kalau pohon tadi, cuman yang ada lagu tuh cuman bilang gini, kalau bulan bisa ngomong, nah, kalau saya ganti, kalau pohon bisa ngomong, pasti dia bilang aku sakit ya. Kalau dia waktu dipangkas, kalau dia bisa ngomong, dia bilang saya sakit. Sakit sekali itu, jangan cincang pohon saya, jangan ditebang dong, saya punya ranting-ranting yang di bawah. Tapi pohon itu nggak ngomong. Bapa di surga melakukan pembersihan, mengizinkan pemangkasan datang dalam kehidupan kita supaya kita berbuah banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngalamin rasa sakit di saat kita mulai mencintai Tuhan, di saat kita lagi sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dan kita diizinkan Tuhan ngalamin proses, ngalamin rasa sakit, itu tandanya Bapak Ibu dan saya lagi berbuah. Amin. Rasa sakit itu kita ngalamin karena kita lagi dibersihkan. Kita lagi ngalamin buah. Tuhan mau supaya kita berbuah lebih banyak, berbuah terus, maka kita dibersihkan. Saya ketika mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu, setiap kita pasti ngalamin rasa sakit. Tapi kalau kita tidak mengerti bahwa rasa sakit itu, dalam setiap rasa sakit yang kita alami dalam kebenaran, ada Tuhan di situ, kita pasti akan ngomel-ngomel, kita pasti akan protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan, kurang baik apa saya, kurang melayani apa saya? Kok bisa ada rasa sakit ini, kok bisa seperti ini kondisi saya? Kalau kita nggak ngerti kebenarannya, kita pasti akan protes. Dan kemudian bisa saja kita ninggalin Tuhan. Karena kita tahu ini bukan Tuhan. Tapi begitu saya mengerti bahwa rasa sakit itu Tuhan izinkan. Karena itu bukti Tuhan mengasihi kita. Supaya kita terus berbuah, kita gak berhenti, kita gak mandul. Tuhan izinkan rasa sakit. Ketika itu mulai saya pahami, oke Tuhan, makasih. Makasih, selama ada Tuhan, kita bisa melewati setiap rasa sakit kita, amin. Selama ada Tuhan, rasa sakit yang kita alami dalam kebenaran ya Bapak Ibu, Tuhan memampukan kita melewatinya. Tapi kalau rasa sakit itu karena dosa yang kita lakukan, jalan keluarnya cuma satu, bertobat. Bapak Ibu, proses pembersihan, proses pemangkasan itu enggak bisa kita skip. Tahu artinya skip kan? Bukan selai roti, itu skippy. Ya, selai roti itu skippy, bukan skip. Proses pembersihan enggak bisa kita lewatkan dalam hidup. Kita enggak bisa bilang Tuhan ini lewatkan, kayak nonton film ya. Kalau kita nonton di Netflix atau Hotstar, kalau kita pengen cepat-cepat sampai di ending, kita percepat tuh. Skip. Nah udah, ketahuan langsung ujung daripada nunggu jam-jaman. Tapi hidup gak bisa kita lewatkan semau kita. Kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Ada proses pembersihan, pemangkasan, pendewasaan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi selama ada Tuhan, semuanya bisa kita lewati. Kalau ada dosa, kesalahan, dan kita merasakan sakit, ayo kita cari, ini kenapa? Tadi saya contohkan di ibadah raya 1. Kalau ada orang Kristen yang sampai hari ini, either kita sudah melayani Tuhan, sudah berpuluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi kalau masih suka sakit hati, itu perlu cari tahu. Kenapa ya saya bolak-balik sakit hati?
kenapa ya saya susah sekali mengampuni orang lain. Padahal firman Tuhan bolak-balik, ampunilah maka kamu akan diampuni. Tapi kok saya susah yang ngampuni orang? Gali, kenapa? Ada apa dengan saya? Siapa yang melukai saya begitu dalam sampai saya nggak bisa untuk ngampuni orang lain? Bapak Ibu, kita nggak bisa berdoa tanpa mengetahui lalu akan selesai. Saya pribadi dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya pernah ada dalam lingkaran bos barisan orang sakit hati. Ya, saya ada dalam perkumpulan bos. Lalu saya dipanggil sama salah satu hamba Tuhan doa pelepasan. Kan diisi tuh centang semua, sakit hati dan lain-lain semuanya didoain ya. Selesai saya pikir saya sudah sembuh, saya sudah mengampuni. Tapi satu kali saya ketemu satu orang yang persis dengan orang yang pernah saya sakit hati sama dia. Saya sakit hati lagi. Terus saya bilang, ada apa dengan saya? Ternyata setelah saya gali, saya temukan, oh oke. Berarti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Saya perlu berdamai dengan diri sendiri untuk saya tidak lagi mudah sakit hati. Dan kemudian Bapak Ibu selesai. Dan sampai hari ini udah gak ada itu. Jadi setiap kita, mari kita berefleksi bersungguh-sungguh bahwa butuh kerjasama antara kita dengan Tuhan untuk ngalamin pembaharuan terus-menerus. Butuh kerjasama. Tuhan mau kita dibersihkan terus-menerus. Tapi tetap butuh respon dari Bapak, Ibu, dan saya. Mengizinkan Tuhan. Saya suka bilang sama adik-adik saya, kalau kalian bikin salah mungkin kakak gak tahu. Kalian juga bisa bohongin saya. Saya nggak punya panca indera kesekian yang bisa mendeteksi sampai ke dalam hati. Tetapi ada lebih baik mengaku sebelum Tuhan yang bongkar. Salah satu bukti Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, dosa yang kita sembunyikan pasti Tuhan bongkar. Karena Tuhan mau kita ada dalam rencananya Dia. Tuhan tidak mau iblis menarik kita, dosa menarik kita keluar dari rencana Tuhan lalu kita binasa. Tidak, Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan akan membawa kita, dosa-dosa yang kita sembunyikan akan Tuhan bongkar habis. Karena itu Bapak Ibu jangan suka sembunyikan dosa. Jangan suka sembunyikan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kalau bukan kita yang bongkar, Tuhan pasti akan bongkar. Amin. Itu bagian dari pembersihan. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh dengan subur. Amin. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga perhatikan Bapak Ibu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan berkata bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna salah satunya untuk apa? Membuka kesalahan, menyatakan kesalahan, membawa orang kembali kepada kebenaran. Dan itu memang tidak enak. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa yang tidak enak menurut manusia itu baik buat Tuhan. Dan dengan demikian akan menghasilkan buah yang berkualitas.
Satu lagi ini kisah nyata. Ada pohon di rumah kami di Angkasa, pohon belimbing. Bapak Ibu, pohon ini tuh dulu subur banget. Buahnya itu besar-besar, manis. Saya suka petik buah itu, saya suka sekali makan buah belimbing. Ada benalu yang menempel, saya bersihkan, saya potong. Bagus, dirawat dengan sangat bagus pohon itu. Dan dia berbuah sangat luar biasa. Kemudian sudah mulai terlupakan. Berapa bulan yang lalu kalau nggak salah saya coba karena saya lihat masih ada buahnya ya. Lagi pengen makan buah belimbing. Saya petiklah buah itu. Pas potong yang ada di dalam ulat-ulat kecil. Udah nggak bisa dimakan. Sampai saya bilang ya ampun lagi pengen makan buah belimbing. Udah nggak bisa dinikmati. Kenapa? Karena nggak dirawat. Karena dibiarkan benalu mulai menempel di pohon itu dan benalu itu mulai menghisap yang baik. Sari-sari makanan untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas dihisap sama benalu itu. Vitamin-vitamin yang baik untuk pohon dihisap sama benalu itu. Kemudian buahnya sudah tidak lagi berkualitas. Dan gak bisa dinikmatin walaupun masih berbuah sampai hari ini. Udah gak bisa dinikmati. Karena dibiarkan. Nah sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kehidupan kerohanian kita tidak dirawat dengan baik, tidak diperhatikan, akan sama. Mungkin terlihat berbuah. Mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi buahnya sudah tidak bisa dinikmati. Buahnya udah penuh dengan ulat-ulat yang mengambil hal-hal yang baik dari buah itu. Saya percaya kita di sini tidak mau seperti itu ya. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang demikian. Yang hanya menjadi orang Kristen ada di KTP. Yang hanya muncul datang di ibadah di Natal dan Tahun Baru. Ya mungkin tambah di Jumat Agung dan Paskah. 4 kali dalam setahun ada di gereja. Tapi kita mau merawat kekristenan kita. Kita punya waktu yang disengaja untuk melekat dengan Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan perlu disengaja Bapak Ibu. Kalau enggak bisa terhilang kita. Terhilang. Datang ibadah juga perlu disengaja. Kalau mau milih Bapak Ibu pilih tidur ke datang gereja. Tidur ya, apalagi orang yang bekerja sampai Sabtu tengah malam. Memilih tidur, perlu disengaja, kita pasang alarm. Saya mau ibadah jam sekian, supaya tidak terlambat. Perlu disengaja. Kalau enggak hilang, kita cuma Kristen di KTP, pengikut Tuhan di KTP, enggak ada apa-apanya. Pertumbuhannya stagnan. Tidak mau jadi demikian, kan Bapak Ibu? Kita tidak mau mengizinkan benalu-benalu itu merusak yang baik yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Benih-benih ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita, jangan izinkan benalu-benalu itu menempel lalu menghisap semuanya. Ada banyak hal yang menjadi benalu di dunia ini. Jangan izinkan itu merusak kualitas diri kita. Amin. Jadi yang pertama tadi adalah kita melekat dengan Tuhan, kemudian kita akan masuk dalam proses pembersihan Tuhan. Dan yang terakhir, adalah berbuah lebat dan tetap. Bapak Ibu, pohon yang tanaman yang hanya bisa berbuah sekali dan habis itu cuma jagung. Bapak Ibu gak mau jadi Kristen jagung kan? Berbuah sekali ditebang hilang. Padi. Ada lagi yang cuma bisa dipanen sekali selain jagung dan padi? Rata-rata kalau pohon itu berbuahnya terus menerus ya, gak pakai musim panen, potong lalu hilang. Pisang juga dia beranak-anak, dia juga akan terus berbuah gitu ya.
potong satu muncul lagi yang lain. Kelapa sawit itu sekali doang panennya. Siapa yang punya ladang sawit di sini? Orang-orang dari Sumatera mana? Kalimantan. Yang punya ladang sawit yang banyak. Saya pernah pergi ke Siantar lalu ada saya bilang begini, Kak, punya kita semua ini ladang sawit, kayak kali pun ada saya itu. Sawit itu berbuat terus ya Pak Samosir ya. Nah Bapak bilang sawit itu berbuat terus. Jadi Bapak Ibu, pohon yang baik akan terus menghasilkan buah. Hanya dibersihkan dia akan berbuah lagi, dirawat dia akan terus berbuah. Nah Tuhan Yesus mau kehidupan Bapak, Ibu dan saya bisa terus menghasilkan buah. Yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bagaimana setiap kita sebagai murid-murid Kristus bisa membawa orang lain mengenal Tuhan yang kita kenal. Saya tanya, sepanjang tahun 2023, ada nggak di sini Bapak Ibu yang pernah menceritakan nama Yesus kepada orang tersebut? Pernah menginjil? Satu kali aja. Bawa satu orang aja. Nggak bawa 12 orang. 12 orang tuh murid Yesus. Yang memenangkan satu jiwa selama tahun 2023, coba angkat tangan. Tidak ada. Tuhan Yesus. Dia baik sekali. Yang pernah menceritakan Tuhan kepada orang lain. Ada? Ada juga. Oh ada satu, ada dua, ada tiga, empat, lima. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada 5 orang dari 1.500 orang di ruangan ini. Ada 5 orang yang menceritakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan seperti yang kita nyanyikan tadi, ayo jangan ditahan buat diri sendiri. Tuhan gak mau kita kerdil. Pernah lihat bonsai yang kerdil? Cantik sih dilihat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini perwakilannya Tuhan. Perintah Tuhan amanat agung bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Firman Tuhan itu dikirim buat siapa? Buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta saja kah? Tidak tuh. Buat kita semua orang percaya. Amanat agung perlu kita kerjakan Bapak Ibu. Kita gak cuma ikut Yesus udah diselamatkan selesai, enggak, kita punya tugas. Kita punya misi membawa kabar keselamatan itu pada orang lain. Membawa orang lain mengenal Kristus. Dengan apa kehidupan Bapak Ibu dan saya. Saya sedih loh dari ibadah 1 dan 2. Kita udah terlalu fokus pada diri sendiri. Kita lupa orang lain. Kita sudah terlalu fokus dengan urusan perut kita sendiri, pekerjaan kita, pelayanan kita. Sampai kita lupa orang lain. Padahal kita menamakan diri, I am rock. Representative of Christ Kingdom Bapak Ibu. Perwakilan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Dan kita hanya berdiam. Dan kita berdoa minta mujizat Tuhan. Terisi ini bangku-bangku yang kosong. Bertobat. Orang Kristen bertobat. Kristen itu artinya menjadi serupa dengan Kristus. Waktu Tuhan Yesus hidup, pekerjaannya dia menyampaikan Injil. Jangan lupa Bapak Ibu, kita punya mandat.
amanat agung yang harus kita kerjakan dimanapun kita berada. Di rumah tangga kita, jangan lupa menjadikan anak-anak Bapak Ibu sebagai anak rohani. Jadikan mereka nomor 1 anak rohani. Kemudian menginjil, cari jiwa, beritakan Yesus. Memuridkan memang gak gampang. Saya tumbuh di dalam pemuridan, saya mengenal Tuhan, saya bertobat hasil pemuridan. Dan saya terjun dalam pemuridan dan pembinaan sampai dengan hari ini. Gak gampang memang. Sakitnya itu terus menerus. Tetapi percayalah, di dalam kita memuridkan terjadi proses pembentukan 2 arah. Kita membentuk orang yang kita muridkan dan orang yang kita muridkan juga membentuk kita. Kita bisa menerima mereka dengan apa adanya, kita juga bisa diterima. Yesus yang kita bawa bisa diterima. Pemuridan selalu dimulai dengan penerimaan. Kita lihat Yesus. Yesus waktu ketemu perempuan yang berzina, ketika petua-petua agama mau melempari dia dengan batu dan Yesus ada di situ, Yesus bilang, siapa di sini yang tidak berdosa silakan lempari dia dengan batu. Lalu orang-orang yang beragama, yang petua-petua agama itu pergi meninggalkan. Yesus pun bilang, aku pun tidak akan melempari engkau batu. Dia diterima. Ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan berdosa di sumur yang punya 5 suami, Yesus menyampaikan kebenaran dan dia pulang menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak orang buat Tuhan. Ketika Yesus ketemu dengan seorang Zakheus yang notabene adalah seorang rentenir, suka nagih-nagih uang. Dan dia penasaran dengan Yesus. Lalu Tuhan panggil dia, Zakheus, turun. Saya mau berkunjung ke rumahmu. Orang-orang yang lihat bilang gini, kenapa Tuhan Yesus mau berkunjung ke rumah orang itu? Tapi tahukah Bapak Ibu, justru pertobatan dimulai ketika ada penerimaan. Orang Kristen kadang suka menilai orang sebelum kita masuk dalam kehidupan orang tersebut, mereka udah ngerasa terhakimi duluan. Nah ini yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Kita perlu belajar bersama-sama bagaimana bisa merangkul orang lain, bagaimana bisa menerima orang lain. Bagaimana hatinya Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu ada di tumpu hati. Untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah melihat kesalahan orang lain. Tapi menerima orang lain. Ayo kita sama-sama cari Tuhan. Berkali-kali saya ditipu sama orang-orang yang dimuridkan. Saya juga sempat berpikir, Tuhan, dikasih hati minta jantung, betul ya? Kalau Bapak Ibu yang suka dalam dunia, ada dalam lingkaran memuridkan orang lain, hidup sama orang lain, setiap hari, dagingnya itu kadang bilang gini, aduh bukan sapa-sapa kita tapi diginiin ya, kayak gitu. Tapi yang Tuhan mau, kita ada di situ. Karena dengan ngadapin hal-hal demikian, hati kita ini dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, diperluas kapasitas hati kita ditarik oleh Tuhan. Diperluas oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain tanpa ada syarat. Kita bisa menerima orang lain tanpa ada syarat. Kamu mau berteman? Sini. Ayo kita belajar bersama-sama. Ini yang perlu kita pelajari dan belajar melakukannya dengan penuh kesungguh-sungguhan Bapak Ibu. Supaya buah kita buah yang tetap. Kita tidak berbuah musiman. Kita berbuah hanya di Natal, kita bawa keluarga kita semua, kita ajak semua orang ayo ikut Natal. Lalu kemudian kita terhilang. Tidak demikian. Tidak demikian dengan jemaat di Rock Hall. Amin.
Kita semua adalah orang yang konsisten. Ya. Kita semua orang yang konsisten dalam bertumbuh, konsisten dalam berbuah, menghasilkan banyak buah. Salah satu buah jiwa-jiwa yang akan duduk di kursi-kursi yang masih kosong ini. Amin. Siap untuk menginjil? Aminnya telah dengar. Siap untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan? Yang di baris sini. Aminnya cuma satu. Masih baru dua. Oke, siap menginjil. Yang sini siap jadi jiwa buat Tuhan? Masih kurang, banyak loh di belakang. Makin hilang. Siap membawa jiwa buat Tuhan? Yes, yang di sini dong. Bagaimana yang di sini? Nah, ini dia. Yang di sini? Yang di ujung? Ya, itu dia. Kalau kita semua bergairah penuh semangat untuk mengerjakan amanat agung, Bapak Ibu nggak ada yang namanya letih, lesu, tak berdaya, tak berpengharapan. Sebab kalau roh Tuhan menghidupkan roh kita, gairah semangat itu akan terus ada. Amin. Karena itu jangan lelah untuk memuridkan orang lain. Jangan lelah untuk memberitakan Injil. 3 kunci yang 3 ya, bukan 4. 3 kunci yang saya bagikan di siang hari ini untuk kita terus bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak. Yang pertama, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, dibersihkan, izinkan dirimu dibersihkan dari benalu-benalu yang menyedot hal-hal yang baik dari hidupmu. Dan yang ketiga, teruslah berbuah banyak dan berbuah tetap. Amin. Terus berbuah, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara banyak berbuah untuk tahun depan saudara. Amin. Amin. Berbuah Tuhan bukan buah saja loh saudara. Nanti bukan saudara membawa buah semangka, bukan. Tapi buahnya jiwa. Amin. Saudara. Nah saudara harus tahu dan bagaimana tema-tema khotbah daripada bulan ini saudara itu fruitful saudara. Ya, berbuah banyak dan menghasilkan semuanya Tuhan. Buah jiwa-jiwa, buah Tuhan semuanya. Nah saya percaya dari sebelah kanan saya semua sampai ke kiri semua ya, saudara membawa jiwa. Jiwa penting saudara. Nah kebetulan saya di bidang misi ya sangat antusias kalau untuk bilang masalah jiwa saudara. Ya, nah saya berdoa untuk tahun depan saudara kita akan menjangkau jiwa lebih banyak sekali. Yang percaya katakan amin. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah siang hari ini? Tolong angkat tangan saudara. Saya tidak tagih pulsa, saya tidak minta nomor rekening saudara, tapi saya pastikan saudara jiwa baru. Dari kiri, kanan semua nggak ada, nah ini saudara. Jadi saudara sudah dengar khotbah, saudara harus membawa jiwa. Ya, nah kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Silakan tim cyber. Ibadah Raya GBI Rock Jayapura setiap hari Minggu 2 kali dilaksanakan di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Ibadah pertama mulai jam 9 pagi, ibadah kedua mulai jam setengah 12 siang. Rock Sentani di Ruko Hawaii Sentani, ibadah raya dimulai jam 9 pagi. Halo adik-adik, kami mengundang adik-adik untuk beribadah bersama di ibadah anak Rocky. Dalam ibadah anak kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dan Rock Sentani Ruko Hawaii Sentani mulai jam 9 pagi. Ibadah pemuda Rogen setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore
di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa menghubungi booth Komsel setelah selesai ibadah atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Ikuti ibadah Natal Rocky hari Jumat 15 Desember 2023 mulai jam 4 sore di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4. Ikuti ibadah Natal GBI Rock Jayapura The Visitation hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 mulai jam 6 sore di 2 tempat sekaligus di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 dan di Rock Sentani Ruko Hawaii Sentani. Untuk memberikan persembahan bisa melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBI Batu Karang dengan nomor rekening yang tertera. Selain melalui transfer bank, bisa juga melalui scan QR Code menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, GoPay, Dana, dan OVO. GBI Rock Jayapura juga ada di semua media sosial. Untuk informasi lengkap, hubungi hotline kami di 0811 489 2002 atau melalui email yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami ulangi saudara untuk pengumuman ini dan saya tekankan untuk ibadah Rockgen selama bulan Desember saudara itu ditiadakan. Nanti akan diadakan kembali bulan Januari 2024. Nah untuk Natal Rocky bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu. Rocky itu anak-anak sekolah minggu ya saudara. Jadi akan diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember. Ya adakan di tempat ini. Yaitu jam 4 sore. Saudara yang bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu. Bawa mereka untuk ibadah Natal hari Jumat tanggal 15 Desember. Natal GBI Rock Jayapura akan diadakan hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 24 Desember yaitu pukul 6 sore di tempat ini saudara. Ya, saudara pastikan ibadah nanti tanggal 24, ibadah 1 dan 2 saudara digabung di tempat ini. Jam berapa saudara? Jam 6 sore. Bagus, saya pernah saudara berarti mengikuti saya. Untuk Natal GBI Rock Sentani juga diadakan untuk hari Minggu tanggal 24 yaitu jam 6 sore. Dan diadakan di Rock Sentani, ya. Jadi nanti beritahukan saudara untuk mungkin saudara punya teman, rekan-rekan siapapun yang tinggal di Sentani, saudara undang mereka untuk ibadah Natalan. Tanggal 24 jam 6 sore di Rock Sentani. Nah saudara ini saudara catat juga ibadah tutup tahun saudara akan diadakan pada hari Minggu. Ibadah tutup tahun pada hari Minggu tanggal 31 Desember. Ya, tanggal ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember yaitu jam 6 sore ada di tempat ini, diadakan di tempat ini saudara. Ibadah 1 dan 2 digabung semuanya. Ya saudara, jadi nanti jangan sampai saudara nanti tanggal 31 sepadan ada ibadah, nanti sore digabung. Ya jam 6 sore itu saudara. Dan tanggal 25 Desember saudara itu tidak ada ibadah. Ya. Tanggal 25 Desember itu tidak ada ibadah di tempat ini. Adanya ibadah di rumah masing-masing dan sudah saya daftarkan saudara siapa yang open house. Tolong daftar ke saya akan datangi rumah saudara. Amin. Ya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau
Tangan paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Tuhan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ance Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan berkat-Mu, tambah-tambahkan Tuhan mujizat-Mu Tuhan buat hamba-Mu. Kemana hamba-Mu pergi untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan Kau mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu mengurapinya Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu berdoa juga untuk bangsa dan kota ini. Bahkan kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Setiap Tuhan pemimpin-pemimpin yang di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapak, Tuhan semuanya Tuhan. Tuhan Kau memberikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Turun atas mereka. Juga kami berdoa untuk memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden yang Tuhan. Tuhan Kau memberikan Tuhan kekuatan, kesehatan untuk hikmat marifat turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang menuntun, memimpin setiap pemimpin daerah. Juga kami berdoa Tuhan khususnya untuk kota ini. Papua Tuhan dimenangkan oleh Engkau. Papua diberkati Tuhan. Papua dimuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan. Semua yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan tanah Tuhan yang ada di Bucen. Yang akan dibangun Tuhan untuk GBI Rock yang ada di sana Tuhan di Bucen Tuhan kami seram tangan-Mu. Tuhan memberkati Tuhan untuk kepanitiaan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk izin IMB yang sudah dikerjakan Tuhan kami seram tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kepanitiaan. Kami percaya Tuhan untuk dana-dana yang dikumpulkan, dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami seram tangan-Mu, yang sakit Engkau kuatkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi keluarga mereka Tuhan. Berkati usaha rumah tangga semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya kami akan pulang dan kami Tuhan ingin memberkati Tuhan cuma Tuhan. Terima kasih, mari jemaat angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita ini turun atas engkau. Diberkatilah di pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah keluargamu. Apa saja yang kau dikerjakan dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.